Tes teman-teman, suara saya terdengar? Kedengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Efek Jaya ya gue colong. Baik teman-teman, sudah 25 orang yang masuk. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Baik teman-teman, untuk perkuliahan kita ya, saya mohon maaf karena sepertinya tidak akan bisa kita mulai kuliah itu pukul 8 ya, karena paginya itu setiap Selasa itu ada pengajian dosen dan karyawan gitu ya. Jadi pengajian mulai jam 6.45 sampai 7.45 gitu ya. Jadi karena saya ngajar itu ke kampus ya walaupun online, jadi terlalu mepet gitu waktunya. Jadi kita mulainya 8.30, nggak apa-apa ya teman-teman ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Baik, teman-teman, hari ini nanti jangan lupa isi presensinya di LMS di paling atas ya, terkait presensi perkuliahan. Nah, nanti di sini ya, presensi perkuliahan di paling atas LMS untuk setiap pertemuannya. Nah, materi hari ini juga sudah bisa teman-teman download di LMS. Hari ini kita akan belajar terkait teori desain grafis ya. Oops. Belum saya slide. Bentar. Oke. Sudah terlihat slideshow-nya, teman-teman? Terlihat, Pak. Oke.
Baik, kalau pekan kemarin kita belajar terkait dengan desain ya. Nah, hari ini kita belajar terkait dengan desain grafis. Nah, jadi desain grafis itu adalah seni terapan yang memberikan kebebasan kepada desainer untuk memilih, mengatur, menata elemen grafis. Nah, teman-teman tahu elemen grafis? Nah, elemen grafis ini ada titik, garis, kotak, dan lain sebagainya ya. Tujuannya, nah ini untuk menyampaikan informasi yang melahirkan sebuah aksi ya, sebuah action. Jadi tujuan desain grafis itu adalah call to action untuk mendapatkan sebuah feedback berupa aksi dari audiens kita. Nah, lalu apa bedanya desain sama seni? Nah, bisa teman-teman coba berikan perbedaan antara desain dan seni. Kira-kira apa bedanya? Halo, teman-teman. Kalau seni abstrak gitu bukan sih Pak? Abstrak. Iya. Oke. Bisa. Ada lagi? Beda desain sama seni. Pak. Coba dulu deh. Ya, Maisa silakan. dulu aja. Kalau desain itu membentuk sebuah opini, kalau seni itu membentuk rasa. Oke. Beda Desain itu terkait membentuk opini, seni membentuk rasa. Oke. Oke, selanjutnya. Pak. Ya, Maaf ya Pak silakan. kalau salah. Gak Kalau apa-apa, menurut salah saya juga. seni itu hasil Pak. Kalau desain itu polanya Pak, pola yang membentuk yang menghasilkan seni Pak. Oke. Aduh suaranya berisik banget Pak. Gak apa-apa. Oke, desain itu pola, seni itu hasilnya. Oke, ada lagi? Kalau desain itu menyusun Pak, kalau seni itu membuat. Desain menyusun, seni membuat. Oke. Ada lagi teman-teman? Pak Udri, coba kalau menurut Udri desain itu yang selalu menyampaikan satu tujuan kita gitu. Kalau seni tidak selalu harus menyampaikan sesuatu. Oke. Ya. Mantap nih. Ya. Sangat mendekati tadi ya jawabannya. Jadi ini nih. Design has to work, art does not. Jadi design has to work, art doesn't. Desain itu harus bekerja gitu ya. Tapi kalau seni itu enggak gitu ya. Seni itu ya hanya jadi seni aja. Gitu dia udah jadi seni gitu. Nah, jadi seni itu nggak harus ngapa-ngapain, nggak harus melakukan atau menjadi sesuatu. Nah, itu tetap bisa disebut seni gitu ya. Nah, misalnya teman-teman buat lukisan. Nah, lukisan itu nggak harus ngapa-ngapain gitu, itu seni gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan desain itu harus punya fungsi ya. Nah, jadi desain itu harus bekerja, kalau seni itu enggak gitu ya. Kalau teman-teman buat poster, lalu poster itu enggak membuat orang ngapa-ngapain, berarti poster itu bukan desain tapi seni gitu ya. Nah, jadi perbedaannya ini. Nah, kalau seni, waduh ada yang masuk nih.
sebentar. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau seni dia hanya ada yang masuk lagi. Oke aja ya. Kalau seni dia hanya terkait dengan awareness dan attention, awareness atau attention serta interest ya. Perhatian dan ketertarikan. Tapi kalau desain harus memiliki 4, yaitu AIDA. Ini disingkatnya ya. Awareness atau attention ya. Awareness, ketertarikan, attention, interest, desire, dan action, ada actionnya ya. Jadi desain itu harus memiliki AIDA ya, kesadaran atau perhatian, minat, keinginan atau desire itu hasrat ya, ada hasratnya, dan ada tindakannya. Nah, kalau seni cukup awareness atau attention dan interest ya, tidak perlu seni itu mengajak orang untuk melakukan sesuatu gitu. Itu bedanya. Nah, jadi teman-teman, secara sederhana desain grafis itu adalah sebuah alat gitu ya, sebuah alat. Nah, ini desain grafis. Nah, yaitu alat untuk menyampaikan pesan dalam bentuk visual. Nah, karena kan grafis ya, desain grafis ya. Jadi karena grafis jadi bentuknya visual. Ya. Masih banyak yang masuk nih ke room kita, sebentar ya. Kasihan. Ini ya, jadi desain grafis itu adalah alat menyampaikan pesan dalam bentuk visual. Nah, desain grafis ini teman-teman beririsan ya dengan beberapa rumpun keilmuan, baik itu sains ya, teknologi maupun seni rupa. Nah, itu desain ya. Desain itu bisa dari teknologi, seni rupa, dan sains. Nah, ini irisan rumpun ilmunya. Makanya desainer itu bisa yang dari seni rupa, bisa yang dari sains, nah, bisa juga yang memang orang-orang teknologi. Gitu ya. Nah, lalu kenapa desain grafis itu begitu penting? Nah, yang pertama tadi ya, karena penyampai pesan dia merupakan alat komunikasi. Nah, teman-teman kalau di pendidikan ya, misalnya untuk menyampaikan informasi terkait dengan apa, misalnya terkait dengan COVID kayak gitu ya. Nah, itu kan membuat poster-poster, pamflet-pamflet. Nah, itu untuk komunikasi gitu ya, menyampaikan data-data gitu ya. Nah, pakai desain grafis. Nah, itu untuk komunikasi. Nah, kalau teman-teman lihat apa namanya baliho di jalan-jalan, nah itu kan tujuannya untuk komunikasi, gitu ya. Nah, yang pertama kenapa desain grafis itu penting? Karena sebagai alat komunikasi, ya. Nah, jadi teori signal to ratio, orang itu lebih senang melihat gambar plus tulisan daripada hanya melihat tulisan saja. Nah, makanya desain grafis itu penting sebagai alat komunikasi. Nah, contoh ini, misalnya ini di suatu lorong, entah mungkin stasiun ya. Nah, di situ ada poster, kita lihat. Nah, kita lihat banyak orang yang melihatnya, gitu kan?
Nah, inilah kenapa desain grafis itu sebagai alat komunikasi. Gitu ya. Karena dari poster itu saja kita bisa menyampaikan sesuatu gitu ya. Dan orang-orang menangkapnya walaupun hanya sambil jalan gitu. Nah, ini ini bedanya teman-teman ketika teman-teman buat poster, baliho, dan leaflet misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau poster, kalau baliho kayak gitu ya, itu memang audiensnya, target audiensnya adalah orang-orang yang bergerak. Nah, jadi teman-teman jangan bikin poster lalu tulisannya kecil gitu. Nah, itu apa ya? Susah nanti orang buat ngebacanya. Nah, karena target poster itu adalah orang-orang yang sedang bergerak, sedang berjalan, maka buat sesuatu yang pentingnya itu menjadi besar gitu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Walaupun sambil berjalan gitu, orang-orang bisa menerima informasi yang kita sampaikan melalui poster. Gitu ya. Walaupun mungkin hanya sekilas ngelihatnya gitu, tapi bisa tertanam kalau memang poster yang kita buat itu menarik. Seperti itu. Ya, yang penting mereka udah dapat kata kuncinya gitu yang ingin kita sampaikan. Nah, ini seberapa penting sih desain dalam bisnis ya. Jadi 49% para pebisnis bilang sangat penting, 31% itu moderat kepentingannya. Jadi kalau dijumlahkan ini 80% itu desain sangat penting dalam bisnis. Ya, dan 67%-nya merasa desain ini memegang posisi kunci dalam 5 tahun ke depan dalam bisnis. Waduh, ada yang masuk lagi. Nah, sebentar saya izinkan masuk dulu. Baik, yang kedua, kenapa desain grafis itu penting? Nah, ini kecepatan komunikasi, ya. Makanya tadi kalau kita lihat di gambar orang yang melihat poster, yaitu mereka kan harus dengan cepat mendapatkan informasi yang kita sampaikan melalui poster itu. Nah, desain grafis ini bisa membuat informasi ini bisa diterima dengan lebih cepat. Nah, buktinya, nah contohnya ini. Misal teman-teman coba baca ini. 1 menit lah, silakan. Oke. Gimana? Ketangkep gak teman-teman? Ada acara apa tadi? Halo teman-teman? Acara jazz, Pak. Iya. Kapan? Lupa, Pak. 5 kalau nggak salah, tanggal 5. Tanggal 4, 5 sampai 6 Januari. Maret 2011, Pak. Di mana? Di Jakarta didukung oleh Eksis, Pak. Siapa aja pengisinya? Pengisinya tadi apa ya? Tadi nggak kebaca saya. Nah, ini ya contohnya, makanya tadi ada ada rumus SNR ya, signal to ratio. Jadi orang itu lebih cepat menangkap gambar dan tulisan daripada hanya sekedar tulisan. Nah, contoh misalnya ini tulisannya ya, dan ini adalah desainnya, gitu ya. Nah, kita akan lebih cepat menangkap bahwa oh ini ternyata ada Java Jazz nih 456 Maret 2011. Oh yang isinya Santana sama George Benson, misalnya gitu ya.
Nah, jadi desain grafis ini bisa membuat orang lain, audiens kita lebih cepat menangkap informasi yang kita berikan. Seperti itu. Ya. Nah, kan daripada ini kan kita ngebacanya pusing kan ini. Nah, jadi dibuatlah desain grafis. Nah, jadi inilah salah satu tugas desainer grafis nih. Ya. Desainer grafis adalah penerjemah bahasa verbal menjadi bahasa visual. Nah, teman-teman kalau nanti jadi desain grafis, siap-siap nih dikasihnya ini. Gitu ya. Nah, misalnya Mahesa nih, Mahesa tolongin desainin nih desain acara ini nih. Nah, nanti dikasihnya kertas tulisan doang kita, gitu ya. Nah, kitalah yang menerjemahkan ini menjadi sebuah poster seperti ini. Nah, itulah salah satu tugasnya desainer grafis, ya, menerjemahkan bahasa verbal menjadi bahasa visual. Nah, alasan yang ketiga, kenapa desain grafis itu penting? Nah, karena ini, ketika kita skill desain grafisnya semakin meningkat, maka penghasilan kita juga bisa meningkat, gitu ya. Semakin tinggi pengalaman kita, semakin besar juga penghasilan kita. Walaupun di Indonesia ya memang desainer grafis ini belum terlalu dihargai gitu ya bagi masyarakat umum gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau bekerja sebagai desainer grafis, baiknya benar-benar ke tempat-tempat, ke perusahaan-perusahaan yang memang beneran desainer grafis itu sebagai desainer grafis gitu ya, dibayar ya gitu. Ya, karena memang di Indonesia itu kalau memang bukan bidang ini ya pekerjaan, misal kalau pekerjaan di kantoran gitu kan, kita bisa skill desain grafis nih. Kalau diminta bikin desain grafis ya ini, ya paling sebagai sebagai tambahan pahala gitu kan. Kita dibayar enggak, disembah iya kita. Disembah gitu ya. Terima kasih, mohon maaf seperti itu. Ya, jadi desainer grafis ini kalau sekarang udah cukup baik lah gitu ya. Apa namanya, banyak perusahaan-perusahaan bahkan instansi-instansi pemerintah yang memang mencari orang-orang yang jago di bidang itu gitu ya. Yang memang khusus gitu pekerjaannya, ada slot pekerjaan untuk desainer grafis seperti itu. Atau konten kreator lah sekarang namanya. Banyak konten kreator karena sekarang banyaknya melalui Instagram ya, akun-akun resmi, misalnya akun-akun resmi pemerintah itu. Nah, jadi memang mereka punya orang yang memang desainer grafis sendiri gitu ya. Jadi sekarang lowongan desainer grafis sudah cukup banyak lah gitu, dan lebih dihargai lah sekarang karena memang sudah trennya sudah meningkat lah di Indonesia gitu penggunaan desainer grafis, dan kesadaran orang terhadap desainer grafis itu pentingnya seperti apa, nah itu udah mulai meningkat gitu ya. Nah, kembali lagi ke yang tadi ya. Nah, ini ya pentingnya desain bagi bisnis gitu ya. Kalau kata Pak Bi ya, Subiakto, orang itu mengkonsumsi konten sebelum mengkonsumsi produk kita gitu ya. Jadi konten kita ya, kalau kita desainer grafis, konten desain grafis kita itulah yang pertama kali dikonsumsi oleh audiens kita. Kalau misalnya kita wirausaha gitu ya, audiens kita gitu ya. Sebelum mereka mengkonsumsi produk kita. Nah, yang keempat, kenapa desain grafis penting? Karena kalau kita mau mengenali manusia, kita harus mengenali desain. Ya.
Nah, kalau kata Simon Sinek, if you don't know people, it mean you don't know business ya. Kalau kamu nggak kenal manusia, kamu nggak kenal bisnis, gitu ya. Nah, jadi karena bisnis itu ke manusia ya. Nah, jadi kita desain grafis itu harus apa ya? Melihat perspektif manusianya, gitu ya. Karena yang mengkonsumsi ini, yang membuatnya manusia, mengkonsumsinya manusia, gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat desain dari dulu sampai sekarang itu kan perubahannya berbeda-beda ya, gitu ya. Kalau dulu misalnya banyaknya senangnya rame gitu desain. Nah sekarang udah mulai kembali lagi ke simple desain dan lain sebagainya, ya. Warna-warna yang soft gitu. Kalau dulu kontrasnya tinggi, nah sekarang warna-warnanya lebih soft kayak gitu. Nah ini ya. Jadi desain grafis itu diinspirasi oleh manusia, didesain oleh manusia, diproduksi oleh manusia, dan digunakan oleh manusia. Nah, itulah kenapa kalau kita mau membuat desain grafis ya kita harus mengenali manusia itu sendiri. Nah, jadi kalau kita memahami desain berarti hidup kita lebih indah, ya. Nah, karena desain itu banyak hal ya. Nah, contohnya ini desain furnitur dan lain sebagainya. Oke teman-teman, slide-nya habis dari saya untuk terkait dengan desain grafis ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan teman-teman. Pak, izin bertanya. Ya. Kan tadi kalau membuat desain grafis itu ya tadi contohnya kan kayak bikin brosur atau pamflet gitu, itu kan contohnya bukan contohnya sih, maaf. Kayak mentahannya gitu kan, kayak tulisan gitu ya tadi, mentahannya kayak tulisan doang, terus dibikin desain grafisnya. Nah kalau untuk kayak bikin apa namanya cover film gitu Pak, mentahannya itu kayak gimana Pak? Ya, sebetulnya kalau desain nggak mentah banget begitu ya. Kadang kita juga harus minta bahannya, bahan fotonya misalnya ya. Misalnya kalau kita diminta bikin brosur sekolah gitu kan, ya masa nggak ada foto orangnya gitu, nggak ada foto sekolahnya gitu kan. Nanti kita malah cari foto sekolah orang di Google. Ya, nah seperti itu. Jadi memang ini apa namanya, memang harus ada bahannya, dan baiknya bahannya adalah gambarnya gambar yang memang real gitu ya, yang beneran asli gitu dan dimiliki oleh kita gitu ya. Nah, biar nggak kena copyright nantinya, seperti itu. Gitu. Jadi nggak harus mentah kayak tadi gitu ya. Nah, kalau tadi kan cukup tulisan ya. Kenapa? Karena memang semuanya sudah tersebar datanya di internet kan, misalnya kayak gitu. Nah, kadang misalnya teman-teman bikin ini nih, bikin seminar misalnya, bikin workshop gitu kan. Teman-teman cuman dikasih aja nih workshop, cuman dikasih 5W 1H gitu ya. Nah, tulisan gitu ya. Nah, siapa pengisinya, kapan, di mana gitu. Nah, tapi teman-teman nggak dapat gambar kan. Nah, biasanya kan kita dari pengisinya itu kita cari tuh fotonya dari Google misalnya kayak gitu.
Kalau pengisinya terkenal, insya Allah kan banyak tuh ya fotonya di Google seperti itu. Nah, kadang-kadang memang kita cuma dapat tulisannya aja tuh, terus diminta untuk bikin desainnya gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus cari tuh gambar-gambar bahan-bahannya di Google kayak gitu. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Bapak boleh Ya. nanya nggak? Boleh, silahkan Nabila. Ya, saya Nabila Silvani. Tadi kan kelebihannya dari desain grafis kan yang kata Bapak itu kan yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai kecepatan komunikasi, yang ketiga good skills dengan rupiah, yang keempat kenali manusia, kenali desain. Nah, yang ingin Nabil tanya itu, kalau misalnya kita mau membuat karya seni atau mendesain sesuatu itu, biasanya dihargainya itu gimana ya Pak? Kayak apa sesuai dengan kerumitan dan sumber daya yang dipakai, atau dihargai sesuai budget yang klien punya, atau dihargai sesuai dengan pesaing yang ada di pasaran? Oke. Nah, teman-teman terkait dengan desain grafis ya, atau desainer grafis, memang ya di Indonesia tergantung ini teman-teman, tergantung tempat kerja kita seperti itu. Karena desainer grafis ini saat ini jarang lah ada freelance gitu ya, desainer grafis gitu ya. Kecuali ada kalau di Indonesia itu paling apa ya? Apa namanya ya? Yang orang-orang suka ngegambar gitu, ngebuka ini apa namanya? Mereka jual-jual gambar seperti itu. Nah, kalau itu biasanya jadi ada yang suka gambar gitu ya, lalu menerima pesanan gambar kayak gitu. Nah, itu biasanya kalau itu ditentukan oleh pasar ya. Nah, kalau itu kan semakin banyak desainer yang membuka seperti itu kan berarti nantinya semakin jatuh harganya kan. Kayak gitu. Nah, tapi kalau desainer grafis itu tergantung memang itu ya, tergantung keahlian kita. Nah, tergantung pengalaman dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang ada yang memang mahal-mahal seperti itu ya. Misalnya kalau teman-teman lihat di Indonesia yang misalnya yang baru ganti logo, misalnya ada Telkomsel ya. Dulu Telkom itu harga logo Telkomsel sekarang harga logo Telkom itu dulu itu 3,2 miliar teman-teman. Ya, Telkom yang logonya saya cari logo Telkom. Nah, yang ini nih. Nah, ini ya dulu teman-teman nih, ini harganya dulu 3,2 miliar ini. Ya. Pertamina lebih mahal lagi. Ini kita cari aja nih Pertamina. Harga logo Pertamina. Nah, ini lupa saya ini berapa ya harganya ya. Nah, misalnya 4,6 nih ya ada. 4,6 miliar. Bank Mandiri ini 15 miliar, ternyata lebih mahal lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu cuman bikin logo aja teman-teman. Hanya sebesar itu. Tapi harga segitu nggak hanya terkait dengan bikin logonya aja ya, tapi juga biaya pemasaran biasanya ya. Biaya branding. Nah, buat logo dan branding. Nah,
biasanya itu. Jadi memang teman-teman desainer ini nggak bisa bekerja sendirian gitu ya. Jadi ada tim desainernya, ada tim brandingnya dan lain sebagainya. Nah itu yang mahal-mahal seperti itu. Nah kalau terkait desain grafis gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman? Nah, teman-teman jangan lupa ini ya, untuk mempersiapkan aplikasinya nih nanti ya. Kalau nanti misalnya kita belum bisa masuk gitu ya, jadi teman-teman diharap mempersiapkan aplikasinya di laptop teman-teman. Saya ada Corel Draw yang 2019, tapi yang ini, yang apa namanya, yang portable. Nah, ini saya share di sini. Saya share di WA Group. Nah, tapi kalau teman-teman ada yang punya yang lain, silahkan. Cuman saya yang belum nemu yang Photoshop-nya yang portable. Belum saya copy ke cloud. Nah, ya. Mudah-mudahan nanti kita sudah bisa praktikum di laboratorium. Baik, ada yang didiskusikan lagi teman-teman? Pak Udi izin bertanya. Silakan. Yang menyangkut AIDA itu, kan kata Bapak desain grafis harus ada unsur yang 4 itu ya Pak. Attention, interest, desire, and action. Apabila semisal cuman 3 gitu, jadi ketika kita bikin desain grafis seperti baliho atau apa, tapi tidak menghasilkan minat atau keinginan dari orang lain, soalnya kan itu tergantung orang yang melihat ya Pak. Apa tetap bisa disebut desain grafis atau jadi gagal gitu desain grafis, disebut desain grafis? Ya, baik. Ketika kita buat desain grafis, yang jelas unsurnya AIDA itu ya, 4 itu tadi. Nah, tapi kalau memang ada orang yang ternyata tidak terajak gitu ya oleh ajakan kita melalui karya desain grafis kita, itu nggak apa-apa. Karena mungkin aja memang bukan audiens kita, bukan target komunikasi kita gitu. Ya kan? Gitu kan, nggak semua orang target kita. Seperti itu. Kalau teman-teman buat poster nih, ditempel di mading-mading gitu kan, poster kegiatan mahasiswa gitu. Terus ada dosen baca karena bukan untuk dosen gitu kan, terus dosen nggak melakukan apa-apa gitu. Bukan berarti posternya gagal, karena memang bukan audiens ya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oh, Jadi iya, memang ada target audiensnya siapa gitu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi?
Oke, teman-teman jangan lupa isi presensi. Di sini yang belum isi ini ada Agung, Azam, Nurhaliza, Deviana. Nah, belum. Ada nggak di sini? Oke, Nurhaliza ada nih. Deviana ada, Agung ada. Ya, diisi ya. Pak, berarti yang AIDA itu bisa dijadikan panduan ketika kita bikin desain grafis gitu Pak ya? Iya, betul. Ketika kita lihat, oh desain ini masih belum kira-kira membuat keinginan yang audiens yang kita tuju, kita perbaiki gitu ya Pak ya? Iya. Jadi pertama kan misalnya kita harus membuat awareness atau kesadaran misalnya. Kalau misalnya iklan layanan masyarakat itu kan untuk awareness ya, kesadaran gitu ya. Nah, kesadaran misalnya hemat air gitu ya. Nah, lalu ada interest, ketertarikan gitu ya. Orang ngelihat desain kita tertarik nggak nih? Nah, lalu ada desire, hasrat nih, ketika ketika kita buat poster hemat air, orang ada hasrat gak nih untuk ikut gitu ya, untuk menyelamatkan bumi gitu. Lalu ada action, tindakan. Nah, tindakan ini berarti di poster kita juga harus ada ajakan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai di poster kitanya nggak ada ajakan seperti itu. Kalau iklan layanan masyarakat gitu ya. Nah, kalau misalnya poster yang tadi ajakan call to action-nya, misalnya poster yang Jis tadi ya, ajakan call to action-nya itu ya itu beli tiketnya gitu. Makanya di situ ditulis beli tiketnya di mana, lewat apa, hubungi siapa kayak gitu. Nah, kalau teman-teman bikin misalnya poster kegiatan, itu juga kan sama ya. Pendaftaran misalnya CP-nya siapa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah action-nya, call to action-nya. Seperti itu. Nah, jangan sampai teman-teman lupa tuh bikin acara, nah tapi lupa mencantumkan di situ. Buat orang-orang ikut acara itu gimana gitu kan. Nah, berarti itu baru AID, belum ada A-nya gitu. Belum ada A terakhirnya gitu ya. Jadi nanti orang-orang pada bingung tuh mau ikut acara itu, tapi nggak ada informasi harus menghubungi siapa, daftarnya seperti apa. Nah, itu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya teman-teman ya. Baik. Baik. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Nanti jangan lupa tinggal Agung nih yang belum isi presensi ya. Agung nanti isi presensi. Lalu
materi bisa di-download ya. Baik, Iya, teman-teman. Terima kasih banyak. Saya cukupkan ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Baik, terima Pak. kasih teman-teman. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama.